Sumber kita jelas. Tuhan sumber segala sesuatu. Tanah Dia ciptakan untuk membuat kita hidup. Laut, air Dia ciptakan untuk memberi kita kesegaran, tapi kehidupan. Makanya ada lagu Timur terkenal kan? Oh lelebo. Musik. Oh lelebo. Tanah Timur lelebo. Amin. Ayo, semua ke tangan. Ayo, semua ke tangan. Tanah Timur lelebo. Bakson betai. Tanah Timur lelebo. Tanah Timur bebas. Tanah Timur baik karena Tuhan baik. Dan orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang baik. Orang Flores baik, orang Sabu baik, orang Rote baik, orang Alor baik, orang Timur baik. Kita semua baik karena Tuhan ciptakan engkau baik untuk memelihara yang Tuhan bikin baik bagimu dan keturunanmu. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Cerita tentang Yesus kasih makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti 2 ikan. Itu cerita yang sudah sangat familiar. Orang banyak ikut Yesus. Kenapa? Karena ada mujizat, ada pengajaran, ada kuasa, ada pemulihan. Betapa hebatnya Yesus hadir di tengah-tengah masyarakat. Orang sampai lupa harus makan karena begitu antusias dengar firman Tuhan. Mereka begitu bangga dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Bahkan mereka menyeberang, tunggu Yesus dan murid-murid mendarat. Perhatikan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahasa kita, Dia terharu melihat orang banyak itu. Coba lihat kiri kanan, bilang begini, saya lihat kau muka itu saya terharu. Coba. Murid-murid itu, dorang bilang sama Yesus, Guru, suruh mereka pergi cari makan. Yesus bilang, kamu harus kasih makan dorang. Lihat. Ini yang disebut kasih. Kamu harus kasih mereka makan. Satu murid dari Rote bilang begini, apakah kita bisa beli roti 200 dinar? 200 dinar itu dapat roti paling 400 buah. Ini ribuan orang. Itu laki-laki Rote yang bilang. Terus dia menyanyi, Yesus malole, malole, mewah. Yesus malole. Dong suka pakai nama Yesus untuk menutupi dong punya kikir-kikir itu. Lalu Yesus tanya, coba periksa, siapa tahu ada bekal. Saudara-saudara, orang Israel kemanapun pergi suka bawa bekal. Kenapa? Karena tradisi masyarakat Yahudi tidak boleh makan makanan dari orang lain karena dicurigai makanan itu haram. Yesus bilang periksa. Ternyata Andreas
Andreas itu orang Tanimbar. Dia famratu anak. Andreas bilang, ada bos, 5 roti 2 ikan. Punya seorang anak kecil. Anak itu orang Sabu. Dia bernama Roti Boy. Jadi orang Sabu itu orang baik-baik. Walaupun orang Sabu itu tukang sabung ayam, orang Sabu itu dong tidak punya pri kebinatangan. Suka bikin ayam baku pukul. Baku pukul, ayam baku pukul, begitu dong kalah, pulang ke rumah, dong pukul bini lagi. Roti 5 anak kecil punya. Mujizatnya apa? Berapa orang makan? 5.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Kalau bapak dan mama berarti 10.000 tambah anak 2. Tapi orang roti itu mana banyak. Apalagi alor, alor besar. Alor besar itu mana banyak. Jadi kita bisa duga hampir 15.000 orang. Apa mujizatnya? Kita suka bilang begini, 5 roti, 2 ikan, 5.000 laki-laki makan, lebih 12 bakul. Itu bukan mujizat, biasa aja itu. Di alor juga ada suang dibikin itu. Mujizatnya apa? Mujizatnya ialah Yesus menengadah ke langit. Dia angkat itu roti dan dia bilang, Bapakku bersyukur kepadamu. Dan mujizat terjadi. Sesuatu yang di tangan Yesus, dia akan berubah. Yang sedikit menjadi melimpah, yang kurang menjadi banyak. Tergantung kita mau nggak bawa kepada Tuhan. Tapi sesuatu yang di tangan Tuhan, dia berubah. Berarti apa? Aku percaya apapun hidupku, suamiku, istriku, anak-anakku, keluargaku, kebutuhan kami, tanah kami, laut kami persembahkan buat Tuhan. Dan Tuhan bisa mengubahnya menjadi berkat buat masyarakat. Bilang amin. Roti dibuat dari apa? Terigu atau gandum. Gandum itu dia turun dari sorga, turun dari langit atau dari tanah. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, jumlahnya 3 juta orang. Di perjalanan, orang tidak bakebong, orang tidak sabung ayam, orang tidak pelihara sapi dan kerbau. Karena orang bukan orang Alor dan orang Roti dan orang Sumba, orang-orang Yahudi. Kenapa tidak boleh pelihara sapi, kambing, domba? Kenapa orang tidak berkebun? Karena sedang dalam perjalanan. Tapi hebatnya orang Israel itu, walaupun dong dalam perjalanan, dong tetap hamil saja, bikin anak. Berarti orang Israel itu dong mirip-mirip orang Alor. Tidak bakebong, tidak tangkap ikan, tidak pelihara hewan, tapi anak banyak. Tuhan pelihara enggak? Tuhan pelihara. Apa buktinya? Tiang awan. Awan tutup 3 juta orang. Itu AC berapa watt? Malam tiang api, listrik. Air keluar dari batu karang. Mana roti turun dari surga. Semua kebutuhan orang Israel terpenuhi. Sempurna. Dan mereka tidak boleh ambil lebih. Nanti busuk. Karena tidak ada kulkas. Makanya Yesus mengajarkan kita berdoa. Makanan kami yang secukupnya. Tuh anak-anak tuh hafal tuh. Makan kami yang secukupnya. Tapi dong orang Alor ini makan banyak ini.
Satu kali saya pimpin kebaktian di Jakarta, Jakarta Utara. Ibadah keluarga besar Alor Besar. Mama dong masak enak betul. Yang pertama makan ladies first. Mama masak makan. Kenapa mama pertama yang makan? Karena dong makan sedikit sekaligus menghindari kemungkinan babungkus. Kayak dong pertama, kalau dong terakhir kan bungkus. Yang kedua bapak-bapak. Yang terakhir anak muda. Anak muda satu maju. Dia ambil piring besar nih. Padahal piring itu untuk taruh mie. Tapi karena mie sudah habis, dia ambil piring besar. Baru dia kasih masuk yang pertama. Saya perhatikan dari jauh. Dia taruh itu daging babi, alas di bawah. Kayak bikin fondasi batu-batu. Habis itu dia kasih nasi tipis-tipis. Habis itu dia ambil bunga pepaya, tutup. Habis itu dia taruh RW. Habis itu dia taruh singkong 2, keladi 2. Karena sudah bom-bom, dia ambil kerupuk baru tutup pinggir. Kayak dia bikin pagar untuk tutup babi-babi begitu. Saya bilang, kau sini dulu. Kenapa kau makan begini? Ambil banyak sekali. Dia bilang, Mbak Pendeta tidak tahu, kita orang Alor ini, kalau balik tambah lagi sudah habis. Berarti orang Alor itu doa Bapak kami tidak berlaku. Karena berikanlah kami makan kami yang secukupnya. Orang Alor makan banyak, berarti bukan doa Bapak kami, itu doa Bapak kamu. Begitu habis kebaktian, dong mulai cium hidung. Ada mama satu dia datang cium hidung, sambil dia pun tangan kasih masuk amplop di saya pun jas. Begitu sampai di rumah saya buka jas, uang 1 juta. Ternyata orang Alor di Jakarta itu baik-baik. Yang di sini saya tidak tahu. Dari mana? Roti itu tanah. Dari mana ikan itu? Laut. Tuhan tidak perlu turunkan roti dari surga. Karena Anda tidak sedang berjalan. Tuhan tidak perlu turunkan daging burung puyuh dari langit. Karena Anda tidak sedang berjalan. Ayam-ayam itu dipelihara untuk potong dan makan. Kenapa kau bikin bakelai ayam itu? Orang-orang sabu itu. Tuhan pelihara semua. Kalau begitu kenapa kita berkekurangan? Tanah kenapa tidak menghasilkan apa-apa? Laut kosong seolah-olah. Kenapa kosong? Karena tidak biasa mengangkat sesuatu untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapa, ini tanah kami, pemberianmu, ini laut pemberianmu, kami persembahkan kepadamu. Kata orang tidak serahkan buat Tuhan, serahkan buat suanggi. Mana ada suanggi kasih berkat? Mana orang Alor? Tidak ada yang mau angkat tangan. Jadi mujizatnya apa? Bukan roti lebih 12 makun. Mujizatnya ialah Yesus hadir dan segala sesuatu berubah. Tanah itu, bahasa Ibraninya Adamah. Makanya laki-laki pertama dia nama Adam. Adam artinya tanah. Laki-laki dibuat dari tanah. Coba perempuan dulu di sebelah laki-laki bilang begini, kau jangan sombong, kau itu asal usul dari tanah. Kasih tahu. Mama, kasih tahu laki-laki dulu. Mama Pendeta, kasih tahu laki-laki satu itu. Sombong padahal dari tanah. Saya juga dari tanah, cuma tanah subur. Kalau laki-laki yang bermasalah, itu tanah sengketa. Kalau mama dong bermasalah, tanah longsor.
Adam dibuat dari tanah. Tanah itu bahasa Ibraninya artinya sumber. Bilang sumber. Bilang sama-sama, tanah artinya sumber. Tisu ini dibuat dari pohon. Dan pohon itu dari tanah. Baju saya ini dibuat dari pohon. Tanah juga. Kacamata saya dibuat juga dari tanah. Semua yang kita nikmati asal usulnya tanah. Termasuk kau pria-pria. Kau di tanah. Kayak yang sombong imam. Udah dari tanah, alor pula. Kemarin saya tidak bisa terbang. Saya di SBD 4 hari. Habis KKR seminar, kami tidak bisa terbang. 1 hari batal. Gara-gara vulkanik gunung meletus dari Flores. Saya tanya petugas, cuaca bagus. Oh Pak Pendeta, abu vulkanik itu nggak kelihatan di mata. Jadi kalau dia kena pesawat, mesin bisa mati. Kena kulit orang langsung iritasi, mata apalagi. Jadi debu vulkanik itu berbahaya. Tapi dia berguna untuk sawah ladang, tanaman subur. Saya bilang, oh memang begitu. Vulkanik itu berbahaya buat manusia. Vulkanik itu, gunung meletus itu mungkin berapa tahun sekali. Dan bisa diatasi hujan. Tuhan bisa atasi itu. Turunkan hujan selesai. Yang lebih berbahaya, setiap hari kita tercemari. Polusi udara. Laki-laki tukang hisap rokok. Itu lebih buruk dari abu vulkanik. Ada majelis hisap rokok tidak? Mabok-mabok lebih buruk dari gunung vulkanik. Yang biasa mabok itu orang alor, sabu, rote, semau, apalagi? Tanimbar tidak mabuk. Saya tidak mabuk karena saya ngerti firman Tuhan. Saya tidak hisap rokok karena saya ngerti firman Tuhan. Rokok itu dibuat dari apa? Tembakau. Tembakau itu makanan binatang. Kalau orang kapadu anjing, dong pakai air tembakau supaya dia itu bius. Anjing dibius pakai air tembakau. Menjadi pria-pria yang merokok, dia dibius seperti anjing. Ini nggak percaya, baca di pengetahuan. Dong penggaya juga begini. Keluar, dia pun asap keluar itu kayak kue yang lubang-lubang itu apa? Kayak donat begitu. Masuk lagi, keluar dari hidung. Lapis dia punya kumis itu kayak gagang telepon begitu. Masuk lagi, keluar dari mata, mata merah. Masuk lagi, keluar dari telinga, tidak mau suka dengar istri. Masuk lagi, besok nama keluar di koran. Kupang Pos, judulnya RIP, Rest in Peace. Telah meninggal dunia dengan tenang, Bapak Imam dari Alor Besar. Karena jantung akibat rokok. Bapak-bapak dan anak-anak muda yang rokok ya, dengar Pak Pendeta bilang, semua pemilik pabrik di Indonesia, pabrik rokok, tidak satu pun merokok. Orang kaya raya, kita ini bodoh sekali. Rokok bikin penyakit, bikin rugi, satu bungkus 30.000, kok anak itu lagi stunting, dia tidak bisa minum susu, karena tidak ada uang untuk beli susu, bikin penyakit, kasih orang kaya tambah kaya, kita ini miskin. Otak bagaimana ya? Tidak mengerti. Ada laki-laki satu dari Alor, dia bilang, Pak Pendeta,
kira-kira bisa hisap rokok di sorga atau tidak? Saya bilang, oh bisa. Bisa hisap rokok di sorga. Coba kalau kau mau bakar rokok, ambil api di neraka. Jadi laut ciptaan Tuhan. Bilang amin. Tanah buatan Tuhan. Dari sanalah kita olah. Mama itu rajin berkebun. Kita makan singkong, makan ubi, makan petatas, makan pisang, makan pepaya. Makanya sehat walafiat. Saya tidak makan makanan orang korupsi. Saya makan dari mama berkebun. Sampai sekarang pun di rumah kami di Jakarta saya berkebun. Tanam pisang, tanam mapoka, tanam singkong, tanam kangkung di halaman rumah. Bukan kami tidak bisa beli. Tapi saya belajar untuk menghormati tanah yang Tuhan sediakan. Minum mabuk lagi. Baru mulai ngetrek. Anak muda itu, gaya saja. Cari nona-nona. Nona sekarang dong tidak perlu sama anak muda. Kok terada uang? Dong cari bapak-bapak tua yang punya uang banget. Anak-anak muda dengar ya. Nona-nona sekarang dong tidak perlu wajah ganteng, tidak pakai. Itu tidak perlu kok badan bagus, tidak pakai. Yang penting rekening full. Ketinggalan bos. Kasihan anak-anak kita ini. Otaknya terbatas karena apa? Makanannya tidak bergizi. Kenapa makan tidak bergizi? Uang habis buat rokok dengan mabuk. Dan orang kalau mabuk, itu laki-laki, spermanya rusak. Padahal anak itu lahir dari perjumpaan sperma pria dengan induk telur wanita. Anaknya itu tidak berkualitas otaknya. Karena apa? Tercemari oleh abu apa rokok dan alkohol. Ini nggak ngerti juga. Kalau nggak mau bertobat, bakar mimbar ini nggak ada gunanya ini. Kita hotbah, tapi orang itu tetap tidak mau berubah. Pendeta-pendeta hotbah sampai dia punya bibir-bibir putih, gonta-ganti toga, tidak ada perubahan. Saya berdoa supaya malam hari ini setelah dengar firman Tuhan, yang merokok, stop merokok dalam nama Yesus, amin. Yang bilang amin itu perempuan, laki-laki mana? Amin. Perempuan-perempuan juga jangan lupa, kopi sirih pinang itu. Makan kapur itu merusak paru-paru. Nama dulu itu ngerti nggak barang ini? Penyakit melanda kita. Bukan karena Tuhan hukum kita, karena kita nggak jaga kesehatan kita. Manusia laki-laki dibuat dari tanah, perempuan dibuat dari tulang rusuk siapa? Adam. Binatang-binatang dibuat dari apa? Nah, kita baca sekarang ayatnya. Kejadian 2 ayat 19. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sampai di situ. Jadi binatang-binatang dibuat dari apa? Jadi manusia dibuat dari? Binatang-binatang dibuat dari? Kita kasih contoh. Anjing itu dibuat dari apa? Kira-kira anjing bisa kencing sembarangan di halaman-halaman rumah atau tidak? Dia bisa kencing di jalan raya atau tidak? Kira-kira di Kupang ini, siapa yang paling banyak laki-laki atau perempuan yang paling banyak kencing di jalan-jalan? Yang kencing di belakang mobil, kencing di belakang rumah, itu laki-laki atau perempuan? Karena bahan baku sama. Manusia kita diciptakan Tuhan dengan wibawa mendapat kuasa untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan tumbuh-tumbuhan.
Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, kata Kejadian 1 ayat 30, menjadi makanannya. Tumbuh-tumbuhan yang hijau daunnya menjadi makanan binatang. Jangan lupa nih, orang-orang yang dikuasai rokok, dikuasai alkohol, itu dia hina. Karena apa? Dia tidak berkuasa, tapi dia dikuasai. Sampai di tingkat ini berubah. Sampai itu pun Yesus bersedia tergantung di antara langit dan bumi untuk orang-orang seperti itu. Apa sumbangan kita buat Kristus? Anda mungkin suka sumbang buat gereja, kasih uang buat pembangunan gereja, baik. Kasih sembako, baik. Tapi saya mau kasih tahu, sumbangan kita untuk surga cuma satu. Kita sumbang dosa tiap hari untuk surga. Itu pun Tuhan bersedia mati untuk kita. Itu yang disebut Allah mengasihi kita. Dia berbelas kasihan. Maka orang-orang percaya juga mesti punya belas kasihan. Punya kasih yang dalam. Seorang bapak gereja namanya Agustinus, waktu ditanya, apa itu kasih? Bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Beliau bilang begini, kasih itu punya tangan. Tangan yang diulurkan untuk menolong orang yang terpuruk. Diulurkan untuk merawat segala sesuatu, rawat keluarga, rawat istri, rawat anak, rawat suami, rawat tumbuh-tumbuhan, rawat tanah, rawat air untuk keselamatanmu. Kasih itu punya kaki untuk melangkah, menghampiri mereka yang terpuruk. Kasih itu punya mata untuk melihat keadaan mereka. Kasih itu punya telinga untuk mendengar keluh kesah mereka. Kasih itu punya hati yang ikut bersimpati dengan mereka. Kita berbelas kasihan, menolong orang. Dari mana? Sumber kita jelas. Tuhan sumber segala sesuatu. Tanah dia ciptakan untuk membuat kita hidup. Laut, air dia ciptakan untuk memberi kita kesegaran, tapi kehidupan. Makanya dia bilang, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan sampai ke Bapa. Apa bentuk jalan kebenaran? Aku siapkan tanah buat engkau. Aku nggak perlu turunkan Anda dari surga, karena Anda tidak sedang berjalan. Anda sedang stay di rumahmu. Anda sedang stay di tanah timur ini. Makanya ada lagu timur terkenal kan? Oh lelebo. Musik. Tanah timur lelebo. Amin. Ayo, semua ke tangan. Ayo, semua ke tangan. Tanah timur lelebo. Bakson bebas. Tanah timur lelebo. Tanah timur bebas. Tanah timur lebih baik. Cuma dia pun orang-orang yang bikin tidak baik. Tanah tidak perlu bertobat. Babi tidak usah bertobat. Potong bikin babi sei. Jadi hewan-hewan gak usah bertobat. Kamu yang bertobat. Supaya kamu bisa nikmati dengan penuh sukacita. Amin. Tanah timur Amin. Tanah timur baik karena Tuhan baik. Dan orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang baik.
orang Flores baik, orang Sabu baik, orang Rote baik, orang Alor baik, orang Timur baik. Kita semua baik karena Tuhan ciptakan engkau baik untuk memelihara yang Tuhan bikin baik bagimu dan keturunanmu. Makanya ada lagu Rote itu. Yesus malole. Yesus malole. Malole mewah. Amin. Yesus malole. Malole. Apa bisa melawan Yesus susue Yesus malole malole mewah. Amin. Yesus baik buat kita. Apalagi? Sudah mau minta apa lagi? Dia baik. Apa bukti kebaikannya? Salib adalah bukti kebaikan Tuhan. Saya mau tutup dengan satu cerita menjelang Natal. Biasanya menjelang Natal itu apa? Dong bikin drama. Maria jadi apa? Nona manis satu jadi Maria. Biasa nona manis itu dari Alor atau Rote? Dari mana? Sabu. Nona manis itu dari Dayak. Jadi nona jadi Maria. Satu laki-laki jadi Yusuf. Dong latihan. Gereja di kampung itu ada balkon di belakang, balkon tinggi. Jadi latihan 3 bulan mau rayakan Natal. Maria dengan Yusuf di depan. Anak muda satu jadi malaikat. Dia hitam kayak orang Alor begitu. Jadi skenarionya nanti pendeta habis khotbah, narasi bilang begini. Maka Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menjumpai Maria. Langsung malaikat meluncur. Pakai tali. Dia meluncur sampai depan Maria. Dia pegang Maria. Maria, jangan takut sebab kandunganmu dari Roh Kudus. Latihan tiap hari. Pas tanggal 24 malam, pendeta habis khotbah, lampu dipadamkan, musik mulai. Narasi mulai, maka Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menjumpai Maria. Malaikat mulai meluncur. Waktu latihan tidak pakai sayap. Jadi dia masih utuh. Dia meluncur datar. Waktu pakai sayap, sayap sebelah berat. Dan waktu dia meluncur, karena sayap sebelah berat, dia taputar-taputar. Sampai depan Maria, dia lupa ayat. Langsung dia pegang Maria, baru dia bilang begini. Maria, saya pusing. Maria itu dia orang Rote. Malaikat tadi itu asli Alor besar. Apa pesannya? Apa pesannya? Kekristenan kita itu penuh dengan sandiwara. Kita drama, datang ke gereja, pegang Alkitab besar-besar. Padahal dia buta huruf tertahu baca. Gaya pegang Alkitab. Mukanya seperti ahli Taurat orang Farisi, berjalan tidak mau lihat kiri kanan, fokus. Dia duduk kebaktian, tidak mau ketawa bukan karena dia lucu, karena dia ompong.
Jadi hidup kita penuh sandiwara di gereja lain, di luar. Tanah Tuhan berikan, laut Tuhan berikan. Anda tidak usah berjuang untuk ciptakan laut, tidak usah berjuang ciptakan tanah. Allah sediakan, olah dia untuk keselamatan kita, makan minum kita, masa depan anak cucu cicit. Doakan tanahmu, tanah di mana kita hidup, Timor ini jauh lebih baik. Kita serahkan kepada Tuhan. Air, udara kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan kasih kita potensi untuk mengerjakannya untuk anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Mama, anak-anak semua. Shalom semuanya.